Kembali kami hadirkan gambar live atau siaran langsung kami dari Gedung Pakuan di Bandung, Jawa Barat. Jenazah almarhum Eril disemayamkan dan ini sudah warga yang lain atau tamu-tamu yang lain yang takziah atau melayat melakukan sholat jenazah di dalam Gedung Pakuan, di mana ini sudah berlangsung sejak Minggu malam. Ini suasana di lobi atau di bagian depan di mana masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang bisa tertib mengikuti aturan dari petugas di sana sehingga kemudian semua takziah ini bisa berjalan lancar dari tadi malam hingga pagi hari ini di Gedung Pakuan. Saudara, kepergian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau biasa disapa Eril, tentu membuat terkejut dan ada duka tidak hanya bagi keluarga Ridwan Kamil tetapi juga masyarakat seluruh Indonesia. Bagaimana kita menyikapi kedukaan seperti ini? Kami akan berbincang bersama Ustadz Soleh Mahmud. Kalau saya sebutkan namanya seperti itu mungkin banyak yang tidak kenal, tapi kalau saya panggil dengan akrab dipanggil Ustadz Solmed, banyak dari Anda yang sekarang mengangguk-ngangguk mengenal Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Pandemi memang sudah turun, jadi nggak apa-apa kita buka masker. Dan kita mungkin masih di minggu ketiga studio Kompas TV, Ustadz membolehkan narasumber hadir lagi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bisa ketemu langsung lagi. Biasanya semuanya daring atau melalui Zoom. Makasih Ustadz. Sekali, sama-sama Mas Bayu, terima kasih. Hari ini saya menyebutnya mungkin kebanyakan warga di seluruh Indonesia terutama mengenal dekat atau tidak dekat atau mengenal Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat karena namanya saja, karena jabatannya, ikut merasakan duka ketika almarhum Eril putranya sempat hilang terseret arus sungai Are di kota Bern, Swiss ya, Ustadz. Kemudian ketika ditemukan hari Rabu minggu lalu, ada kelegaan bagi kita semua. Kita tuh nggak kenal sama almarhum Eril. Kang Emil juga secara pribadi saya kenalnya ya sebagai narasumber begitu. Tapi kita mengucap alhamdulillah ketika almarhum Eril positif dikonfirmasi ditemukan begitu. Apa yang membuat kita nih sebagai umat manusia bisa seperti satu rasa seperti ini, Ustadz? Apa yang membuat almarhum Eril yang hanya seorang putra Gubernur Jawa Barat, saya menyebutnya kok seperti menyatukan rasa dan hati kita. Apa tuh Ustadz? Kalau boleh kita mengambil hikmah dari ini semua, ya, Ustadz. Terima kasih Mas Bayu. Pertama tentu kita turut berduka cita. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat, bersama dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, para siddiqin, dan tentunya bersama dengan Nabi Muhammad SAW di alam barzah sana. Ya. Tentu banyak hikmah Mas Bayu. Tadi Mas Bayu menyampaikan bahwa pada prinsipnya secara akrab kita tidak mengenal Eril. Iya. Kepada Kang RK juga sebatas kita tahu beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Tapi peristiwa ini seperti menyatukan hati kita. Iya. Nah, disinilah kita memahami bahwa sesungguhnya kita dipersatukan oleh kemanusiaan. Karena kita berasal dari rahim ibu kita semua. Dan itu semua bersumber dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Artinya secara kemanusiaan, siapapun dia, apapun agamanya, kalau dia mengalami duka, pasti kita juga ikut merasakan duka yang sama. Ya. Apalagi sebagai seorang mukmin, ketika saudaranya merasakan kedukaan, pasti jauh lebih ikut merasakan kedukaan itu. Ya, itu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa kita ini seperti
merasakan semua kedukaan dari keluarga Kang Emil begitu ya. Nah, kalau kemudian kita melihat sampai pagi hari ini dari Gedung Pakuan dan kemudian masyarakat ini kan dimakamkannya Ustadz akan di Cimaung ya. Tadi teman-teman jurnalis Kompas TV yang bertugas di sana mengatakan ini nanti sekitar 1 jam perjalanan dari kota Bandung sampai ke Cimaung. Dan masyarakat di Cimaung juga sudah ramai ini ingin menyaksikan begitu. Itu satu. Saya meyakini nanti sepanjang jalan itu dari kota Bandung sampai Cimaung mungkin akan ada masyarakat juga di pinggir jalan. Ya begitulah kalau ada semacam pawai atau kendaraan nanti akan berjalan perlahan kan ini kendaraan. Di Gedung Pakuan di Bandung, aduh rasanya saya tuh bahwa sejak tadi malam doa-doa mengalir, sholat jenazah tidak putus-putusnya, minimal 40 orang saja sholat jenazah kan sudah sah, betul ya Ustadz ya, koreksi saya. Tapi ini berjalan terus, tidak putus-putus sampai insya Allah nanti di sekitar pukul jam 8 baru akan ditutup Gedung Pakuan. Kalau ini menjadi mimpi kita, insya Allah kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala dalam husnul khotimah. Apa yang bisa kita, apa sih yang disiapkan almarhum Eril? Ya. Apa yang harus kita siapkan Ustadz untuk bisa sampai pada situasi seperti ini? Doa mengalir terus. Ya. Ustadz. Tidak mudah mendapatkan kedudukan seperti ini, Mas Bayu. Bahwa tadi kita sudah menyampaikan di awal, Eril ini kita tahu saat sudah wafatnya. Iya. Sebelumnya kita tidak memahami, kecuali hanya sebagian kecil saja masyarakat yang memahami bahwa Eril adalah anak Kang Ridwan Kamil. Iya. Tapi perjalanan sejarah akhirnya kan dibuka. Pertama, ternyata almarhum ini senantiasa gemar berbagi kepada orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak dan terbaik memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi wajar kemudian kebaikan itu menjadi tanaman yang tumbuh subur dan melahirkan rasa cinta yang selama ini sudah ditanam. Dan Allah yang gerakkan rasa itu lewat peristiwa ini. Yang kedua, ternyata almarhum ini cukup amat sangat taat kepada orang tuanya. Bisa jadi ini adalah buah dari bakti seorang anak kepada kedua orang tua sehingga mendapatkan kemuliaan seperti ini. Bagaimana satu Indonesia mendoakan, bahkan beritanya bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa wilayah mancanegara yang belum tentu kita mendapatkan hal yang sama saat kewafatan kita. Kemudian orang ikut merasakan rasa syukur saat jenazah ditemukan, lalu menanti dengan barisan yang panjang. Belum lagi nanti seperti yang Mas Bayu sampaikan, masyarakat sudah berbaris mengiringi kepergian terakhir almarhum menuju ke pemakaman, diiringi dengan doa Allah, sholat jenazah yang tidak putus-putus sampai hari ini. Dan yang menyolatkan itu dari mulai pejabat, semua kalangan, ulama, habaib, kiai, ustadz, masyarakat. Ya Allah, benar kata Mas Bayu, kalau boleh bilang iri kita ingin mendapatkan hal seperti itu. Tapi setiap orang pasti punya jalan cerita masing-masing. Tinggal kita bagaimana mengambil pelajaran. Kalau tadi Mas Bayu bertanya, kenapa almarhum mendapatkan hal seperti ini? Kita ambil hikmahnya, kita ambil kebaikannya. Bagaimana dia berbagi ya dengan masyarakat, kemudian bagaimana dia taat berbakti pada orang tuanya. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua Allah titipkan juga keberkahan dan kemuliaan itu kepada kita. Amin, mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang terjadi. Kita 50 tahun, 40 tahun mungkin sekarang, almarhum Eril 22 tahun. Tapi dia mampu menciptakan situasi seperti ini, ya
kita iri lah ya, Betul Ustadz ya. sekali, Mas Bayu. Bagaimana kemudian situasi ini belum tentu didapatkan siapapun yang sekarang menjadi pejabat. Mohon maaf, menjadi ustadz seperti Betul. ustadz. Tapi hal-hal semacam ini memang sudah rahasia Allah Ya Allah. untuk mendapatkan ini semua. Nah, Ustadz, Ya. sebentar, saya akan sedikit ke Gedung Pakuan. Saya dapat informasi ini Kasat Jenderal TNI Pak Dudung menyampaikan sesuatu. Mungkin kita bisa coba untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan karena ini sudah kehendak yang Maha Kuasa. Inilah yang ingin saya sampaikan dan mari kita sama-sama berdoa semoga ini menjadi berkah bagi kita semuanya dan arwah almarhum betul-betul diterima dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat yang lapang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ustadz Solmed katakan, semua pihak dari masyarakat bawah sampai para pejabat hadir. Ini juga menjadikan sesuatu yang menarik dalam artian kita harus banyak menarik hikmah ya, Ustadz ya, dari situasi seperti ini. Ustadz, ini masih kita cerita soal kebaikan begitu ya. Saya meyakini di usianya masih sangat muda, almarhum Eril masih terbatas lah kebaikannya kan begitu ya. Maksud saya dia membentuk sebuah organisasi di masa pandemi. Jawa Barat Bergerak, Jabar Zilenial, menggerakkan anak-anak muda untuk membantu warga masyarakat di Jabar khususnya karena dia tinggal di Bandung, Jawa Barat, yang membutuhkan bantuan dari makanan, obat-obatan, disuplai lah kira-kira begitu. Dia menggerakkan anak-anak muda, kira-kira itu. Belum lagi hal-hal yang lain mungkin di kampusnya dan lain-lain begitu. Tapi kebaikan yang saya gambarkan masih seujung jari begitu Ustadz. Tapi kok bisa begini ya Ustadz ya. Nah itu bagaimana tuh kita melihat ini semua Ustadz? Ya, satu kebaikan itu kan balasannya bisa sampai unlimited Mas Bayu. Jadi sehingga jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun hanya sekedar senyum kepada saudaramu. Oh, Nah, itu saja sudah menjadi kebaikan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memberikan senyum dengan cara apa? Di saat orang menangis, di saat orang berduka, di saat orang hampir putus asa, di saat orang hampir menyerah. Tiba-tiba datang orang dengan sekelompok organisasi yang dia buat, dia membagi-bagikan makanan, dia memberikan harapan, dia memberikan hiburan kepada orang yang menangis, yang berduka, yang hampir putus asa di tengah-tengah kondisi pandemi kemarin. Senyum kita yang membuat orang lain bahagia saja, itu nilai kebaikannya di sisi Allah luar biasa. Apalagi memberikan senyum dan memberikan harapan yang luar biasa. Maka wajar kalau kemudian balasan yang Allah berikan hari ini menjadi contoh bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang istimewa. Doa orang-orang yang terbantu itu, ini yang kita lihat ketika almarhum Eril berpulang. Ini yang kemudian dikasih lihat kita sama Allah. Ini hasil kebaikan. Dan itu jadi hikmah buat kita Mas Bayu bahwa apa yang kita berikan itu semua berguna, semua manfaat. Baik di dunia menjadi kesan yang sangat istimewa di hati setiap orang. Dan tentu pastinya di akhirat dia akan menjadi tabungan yang mengalirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus berusaha mencapai itu semua. Amin. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, kita sambung lagi ya nanti melihat peristiwa babakan-babakan dari masa kehidupan almarhum Eril, terutama ketika dia sempat hilang dan kemudian ditemukan sampai kita mengantarkannya ke pemakaman hari ini. Kami masih akan berbincang dengan Ustadz Solmed. Tetap bersama kami.